Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Jumat malam. Sebelum gua istirahat, ingin preview sekaligus juga ya ngobrol ringan terkait dengan konferensi pers Erik ten Hag sebelum Manchester United bertemu dengan Newcastle United di ajang EFL Cup, final EFL Cup Carabao. Antara kedua tim tadi, Manchester United punya peluang yang sangat besar untuk bisa mendapatkan trofi pertamanya setelah terakhir kali kalau tidak salah di zamannya Jose Mourinho. Di zamannya Ole Gunnar Solskjaer tentu saja sempat mencicipi final ya di Europa League contohnya, tapi gagal mendapatkan trofi. Dan Erik ten Hag di musim pertamanya bersama Manchester United sekarang berpeluang untuk mendapatkan trofi pertama bagi Erik ten Hag dengan Manchester United. Oke, langsung aja gua ambil ini dari manunited.com. Langsung pertama tentang bagaimana yang dirasakan oleh Erik ten Hag membawa Manchester United ke final ya di awal periode Erik ten Hag, dan seberapa besar ini kalau bisa memenangkan hal tersebut. Erik ten Hag mengatakan tentu saja sangat besar. Seperti yang Anda lihat, kita melihat sekali lagi setiap pertandingan ini sangat serius. Kita melihat semua kompetisi sangat serius dan kita memiliki progres dan bisa meraih jalan ke final. Tapi Anda harus bermain untuk menang. Nah, banyak sobat Football United yang menanyakan tentang Marcus Rashford. Bagaimana kabar Marcus Rashford? Erik ten Hag mengatakan, saya tidak tahu. Para pemain sekarang masuk ya, latihan di Carrington. Kita harus melakukan investigasi dan juga cek ya. Tentu saja kemarin kita melakukannya setelah pertandingan secara langsung, tapi belum bisa menggambarkan sesuatu yang lebih akurat. Kita harus menunggu 100% diagnosanya. Jadi kita akan memberikan waktu kepada medical team Manchester United untuk bekerja, dan kita harus menunggu. Wah, ini berarti masih belum bisa dipastikan ya Marcus Rashford akan bertanding setidaknya dari konferensi pers Erik ten Hag ini. Lalu bagaimana tentang Newcastle? Pendapat dari Erik ten Hag mengatakan kalau saya pikir Newcastle adalah tim yang luar biasa, punya filosofi yang jelas bagaimana mereka bermain ya. Dan kata kuncinya adalah intensitas. Mereka sangat melakukannya dengan baik. Mereka tim yang cukup mengganggu ketika bermain menghadapi kita ya. Jadi kita harus mencari jalan untuk bisa menang. Erik ten Hag menjelaskan lagi yang dimaksud dengan mengganggu itu seperti apa. Erik ten Hag mengatakan, ya mereka berusaha untuk mengganggu Anda. Jadi kita harus yakin ya, kita bisa bermain dengan gaya kita sendiri dan juga fokus ke pertandingan. Erik ten Hag juga ditanyakan hubungannya nih, kurang lebih ya, antara kemenangan menghadapi Barcelona, hubungannya dengan partai final, dan juga ya kira-kira seperti apa. Erik ten Hag mengatakan tentu saja, dan feelingnya sangat bagus saat ini, dan feelingnya sangat menyatu. Kita betul-betul sangat bersama dan itu sangat bagus. Yang kita hadapi merupakan lawan yang sangat besar, tentu saja merupakan salah satu tim terbaik di Eropa, dan saya pikir itu adalah Barcelona. Mereka punya gaya permainan sendiri, dan ketika Anda bisa mengalahkan mereka, ini sangat luar biasa. Di hari Ahad, tantangannya berbeda, tapi tentu saja ini juga merupakan hal yang luar biasa bisa bermain menghadapi Newcastle. Dan kita harus mencari gaya bermain menghadapi tim yang gayanya juga berbeda, sistemnya juga berbeda. Tentu saja Anda ingin mengalahkan mereka.
Jadi kita harus bisa mencari rencana yang bagus dan juga strategi yang bagus untuk mengalahkan lawan. Erik ten Hag juga ditanyakan tentang Bruno Fernandes ya, bagaimana menurut dia terkait dengan Bruno Fernandes ini, karena Bruno Fernandes mengatakan pemain bisa merasakan kalau fans ini juga ikut dalam proses. Ya, tentu saja Erik ten Hag mengatakan demikian. Saya pikir kita ini sekarang berada di proses di mana semuanya percaya. Kita berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dan sekarang kita melihat ke depan ke pertandingan selanjutnya. Anda bisa melihat arahnya dan kita harus mengikuti jalur atau garis tersebut. Setiap saat kita ingin bisa berkembang lagi, kita bisa perbaiki lagi untuk bisa mengalahkan yang terbaik. Disinggung juga atau ditanyakan tentang ya tim Manchester United saat ini sudah melakukan progres yang bagus musim ini di bawah Erik ten Hag. Tapi bagaimana ini untuk bisa memenangkan di hari Ahad? Sepenting apa untuk Erik ten Hag bisa mengakhiri 6 tahun Manchester United tanpa trofi di peluang pertamanya. Peluang pertama ya tentu saja ya, di final pertama bagi Erik ten Hag. Ini merupakan peluang yang sangat bagus untuk bisa mendapatkan silverware atau trofi, dan ini tentang hal tersebut. Saya pikir ini tentang glory dan juga kehormatan di sepak bola. Kita layak bermain di final dan sekarang kita punya peluang yang sangat besar untuk memenangkan piala tersebut. Jadi kita harus meletakkan segalanya, kita harus memberikan segalanya untuk bisa mendapatkan piala tersebut untuk Manchester. Dan 6 tahun menunggu ini kan sangat lama untuk Manchester United tanpa trofi. Ditanyakan demikian, Erik ten Hag mengkonfirmasi, iya itu sangat jelas, Anda bisa merasakannya, fans sangat menantikannya. Jadi kita harus melakukan segalanya yang kita bisa berikan untuk kehormatan fans. Disinggung juga tentang ya Nick Pope yang tidak bermain, apakah akan ada memberikan pengaruh ya. Erik ten Hag tidak ingin memberikan komentar lebih ke sana, tapi lebih ke fokus ke tim sendiri. Dan terakhir update tentang Anthony Martial masih belum. Erik ten Hag mengatakan dia belum akan tersedia. Nah, kurang lebih demikian tadi itu konferensi pers dari Erik ten Hag terkait dengan pertandingan menghadapi Newcastle. Dan sekarang ke previewnya. Jadi tentu saja Erik ten Hag menganggap pertandingan ini sangat besar ya. Fokus sekarang seluruhnya ke final ini. Erik ten Hag juga berharap Manchester United bisa bermain di level tertinggi. Erik ten Hag juga paham Barcelona sudah dikalahkan lalu ke Newcastle, ini tetap dalam rangkaian proses, dan mereka berdua punya tipikal yang berbeda, gaya yang berbeda, sehingga rencananya atau strategi pun juga akan berbeda dari yang menghadapi Barcelona. Nah, previewnya Rian Amatiran ala gua, ini adalah 5 pertandingan terakhir Manchester United dan juga Newcastle. Manchester United 3 kemenangan 2 seri, sementara Newcastle di pertandingan terakhir kalah di kandang sendiri menghadapi Liverpool, kendati pun mereka kalah dengan 10 pemain. Newcastle bermain dengan 10 pemain ya. Di putaran pertama Liga Inggris, Manchester United sudah bertemu dengan Newcastle. Ketika itu skornya adalah 0-0. Ini adalah formasi ketika Manchester United menghadapi Newcastle, di mana pada saat itu Cristiano Ronaldo masih bermain dan menjadi andalan di depan. Statistik pada saat itu, ball possession dikuasai oleh Manchester United, tapi total shots Manchester United tidak klinikal. Dari 15 kali percobaan, hanya 2 yang on target, 8 tidak menemui target. Tapi Newcastle juga berbahaya dengan 2 kali tendangannya membentur tiang gawang David De Gea. Ini merupakan posisi atau ya daerah atau zona yang sering digunakan oleh
Manchester United maupun juga Newcastle, bisa dilihat Manchester United lebih dari sayap kiri, sementara Newcastle membalas juga dari sayap kanan daerah mereka atau sebelah kiri Manchester United. Ini harus diwaspadai. Sementara posisi rata-rata pada saat itu bisa dilihat Jadon Sancho dengan Luke Shaw ada jarak di sana, sementara Anthony dan Diogo Dalot di lini tengah. Cristiano Ronaldo pada saat itu ya nampak terisolir di depan sendiri, sementara Bruno Fernandes, Fred dan juga Casemiro ini berjuang untuk memperebutkan lini tengah melawan pemain tengah Newcastle yang punya fisik juga cukup besar, dan gue inget betul mereka banyak sekali mengandalkan duel fisik. Nah, yang berbeda ketika menghadapi Barcelona, Manchester United terutama setelah pergantian pemain tampil lebih lebar. Ini kalau dibandingkan di posisi sebelumnya ketika menghadapi Newcastle, bagaimana Anthony dan juga Diogo Dalot, lalu Luke Shaw dengan Garnacho yang posisinya sangat berdekatan. Sementara Scott McTominay itu tidak dihitung ya karena menit bermainnya tidak banyak. Sementara Bruno Fernandes sering mengadakan link up dengan Fred dan Casemiro lebih berperan sebagai jangkar. Dan tentu saja ada Marcus Rashford di depannya. Nah, langsung aja bagaimana perkiraan formasi. Gua pikir Erik ten Hag bisa saja menurunkan 4-2-3-1 dengan Dalot, Varane, Martinez, Shaw, Casemiro berduet dengan Sabitzer. Itu yang gue perkirakan, karena Sabitzer disimpan ketika menghadapi Barcelona, nampaknya punya peluang yang besar untuk diturunkan ini di hari Ahad menghadapi Newcastle. Gelandang serang ada Anthony, Bruno Fernandes, dan di sebelah kiri Marcus Rashford, tapi gue lingkari, gue kasih tanda tanya ya karena situasinya masih 50%. Dan di depan ada Wout Weghorst. Tapi pengharapan gue bagaimana? Tetap dengan 4-2-3-1, yang gue harapkan adalah Wan-Bissaka yang ditempatkan di kanan. Diogo Dalot di putaran pertama dimainkan dan sering dia ini kesulitan, kerepotan menghadapi duel-duel fisik pemain Newcastle dan juga kecepatan pemain Newcastle. Dan gue pikir Wan-Bissaka yang penampilannya cukup stabil, cukup bagus di beberapa pertandingan terakhirnya bisa dipercaya untuk mengawal lini kanan dari Manchester United. Lalu juga gue lebih memilih Victor Lindelof daripada Rafael Varane. Gue pikir Rafael Varane gak tahu ya, menurut gue dia tidak bisa dipasang setiap pertandingan, apalagi ketika jadwalnya tuh terlalu dekat. Dan gue berpikir juga Victor Lindelof ini memiliki kemampuan defensif maupun juga sirkulasi bola, build up dari bawah juga cukup bagus, umpannya cukup akurat, terutama direct ball dari belakang ya, sehingga mungkin bisa dipasang di sana. Dengan sebelah kirinya adalah Luke Shaw dan juga Lisandro Martinez. Di tengah Casemiro dan Sabitzer tetap sama. Nah, untuk posisi Marcus Rashford seandainya tidak bisa bermain, gue lebih memilih untuk Jadon Sancho dibandingkan dengan Garnacho. Emang betul ketika menghadapi Barcelona, Jadon Sancho tampil tidak maksimal, bahkan jelek ya ketika dimainkan di tengah. Tapi ketika dia ditampilkan di sayap, menurut gue ada perbaikan di sana. Dan tentu saja dengan situasi fisik dan lain-lain, Garnacho akhirnya masuk dan memang determinasinya lebih tinggi. Tapi menurut gue untuk pertandingan menghadapi Newcastle bisa dicoba lagi nih Jadon Sancho bermain di sayap sebelah kiri kalau seandainya Marcus Rashford tidak bisa bermain. Kalau seandainya Marcus Rashford bisa bermain, tentu saja gue lebih memilih Marcus Rashford yang bermain di sana. Bagaimana dengan perkiraan skor? Sebelum ke sana, di 5 pertandingan terakhir gue ingin menunjukkan bagaimana Newcastle ini agak seret gol ya, dimana ketika menghadapi Liverpool mereka gagal menciptakan gol walaupun mereka punya banyak peluang ya kan, tapi mereka bermain dengan 10 pemain. Ketika menghadapi Bournemouth, West Ham dan juga Southampton, mereka hanya bisa menciptakan 1 gol di sana. Bahkan ketika bermain di kandang mereka hanya menang tipis nih menghadapi Southampton 2-1. Sementara Manchester United catatan golnya lebih bagus walaupun kebobolannya juga cukup banyak ya. Masing-masing ketika menghadapi Barcelona dan juga menghadapi Leeds di kandang sendiri. Nah, dari situ gue menilai kalau seandainya lini belakang Manchester United bisa solid, fokus, punya peluang untuk clean sheet sih menurut gue.
Di putaran pertama, peluang-peluang dari Newcastle tuh lebih karena kelengahan pemain belakang Manchester United. Sekarang ada Lisandro Martinez, Casemiro juga ada di sana, sehingga gue harapkan bisa lebih solid lah ya di lini belakang. Sehingga gue perkirakan mudah-mudahan Manchester United bisa clean sheet. Gue perkirakan prediksi ringan amatiran Manchester United 2, Newcastle 0. Di akhir pertandingan kita akan mengangkat piala. Semoga, amin ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa yang akan bermain? Lalu skor kira-kira bagaimana? Akankah Manchester United bisa mengangkat trofi setelah 6 tahun absen tanpa trofi? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.